guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-share sedikit pengalaman aku tentang perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api. Nah, baru aja kemarin tanggal 19 aku kan habis dari luar kota, yaitu Solo. Kak, boleh nggak sih pergi jarak jauh di saat pandemi ini? Atau Kak, gimana ya, aku mau keluar kota tapi tuh bingung apa yang harus dilakukan, perlu tes apa aja, persyaratannya apa aja. Nah, aku mau share sedikit ke kalian pengalaman aku tentang perjalanan aku dari Solo ke Jakarta kemarin tanggal 19. Nah, pertama itu aku juga sempat bingung harus naik bis atau kereta atau pesawat ya, karena kemarin kan lagi arus balik ke Jakarta, jadi tuh tiket bener-bener mahal-mahal banget. Aku tuh nanya tiket bis itu bisa sampai 500.000 sampai 1 jutaan untuk dari Solo ke Jakarta, yang biasanya cuma 200 ribuan aja. Akhirnya setelah aku browsing-browsing, aku tuh nemu kereta ya kan, nemu harga kereta yang cocok banget dan murah banget, yaitu 280.000, yang menurut aku worth it untuk arus balik maksudnya ke Jakarta ini ya, karena kan setelah lebaran orang pada ke Jakarta sehingga tiket mahal, dan menurut aku harga 280 itu merupakan harga yang sangat worth it dan lumayan murah untuk perorangannya. Nah, setelah aku tanya-tanya apakah perlu tes swab antigen atau rapid antigen, itu tuh kalau di stasiun sekarang nggak perlu, karena sudah menyediakan tes genos, yaitu harga yang sangat murah dan terjangkau banget, yaitu cuma 30 ribuan. Dan cara ngetesnya itu mudah banget dan gak sakit dan tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, mulai dari aku pesen tiket ya, aku pesen tiket melalui travel agent yaitu Traveloka, dan aku sudah mendapatkan kode bookingnya. Kemudian pada hari H aku tuh dapat jadwal kereta yang jam 6 sore. Nah, paginya pada tanggal 19 itu aku ke stasiun untuk untuk daftar tes genos di stasiun. Nah, syarat untuk bisa tes genos di stasiun itu harus punya tiket perjalanan kereta api jarak jauh. Jadi sebelum itu kode booking yang aku dapatkan dari travel agent Traveloka itu aku print menjadikan tiket perjalanan aku nantinya. Setelah aku ngeprint tiket di stasiun itu, aku baru bisa daftar tes genos. Nah, dengan menunjukkan tiket dan KTP, identitas diri kalian, aku tuh daftar dan aku membayar 30.000. Kemudian aku diberikan sebuah kantung udara yang mana untuk melakukan tes genos itu sendiri. Kemudian setelah itu kami ngantri untuk melakukan tes genos. Jadi itu dipanggilnya tuh bisa langsung 10 sampai 15 orang maju untuk dites genos. Dan dites genosnya satu-satu di kubikel gitu yang diawasi khusus dan diajari khusus oleh tim medis yang berada di stasiun. Kemudian setelah kita melakukan tes genos, yaitu dengan cara meniupkan udara dari mulut ke kantong itu, kemudian kantong tersebut diserahkan kepada tim medis yang ada di stasiun, kemudian dicek hasilnya apakah kita positif ataukah negatif. Dan selama menunggu itu sekitar 30 sampai 45 menit aku menunggu di sana. Kemudian hasilnya dibagikan seperti lembaran seperti ini. Nah, ini tes aku dan suami aku. Nah, ini tes aku menunjukkan hasil negatif dan boleh melakukan perjalanan jarak jauh setelah itu. Nah, sebenarnya tes genos ini sangat cepat ya hasil keluarnya, tapi yang lama sih nunggunya, karena kan di sana kan antri ya, banyak yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh, jadi kita harus antri, dan itu sih yang makan waktu aku cukup lama di stasiun. Jadi aku saranin ke kalian, kalau kalian mau melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta, mendingan jangan mepet waktunya, luangin waktu jauh sebelum berangkat, tapi tetap di hari yang sama, biar tuh nggak keburu-buru. Jadi kitanya juga agak nyantai, kita tesnya juga nyaman dan nggak takut ketinggalan kereta, karena tuh nunggunya sih yang menurut aku lama. Nah, setelah mendapatkan tes ini, aku sudah bisa melakukan perjalanan menuju kota yang ingin aku tuju. Nah, for your information, aku mau ngasih tau ke kalian kalau
tes Genos ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi ketika kalian menggunakan perjalanan pada tanggal 19, jadi ini tuh hanya berlaku, misalkan aku nih tes nih jam 10 pagi tanggal 19. Nah, aku mau naik kereta yang jam 6 sore. Itu tuh berlaku sampai jam 10 tanggal 20 keesokan harinya. Setelah itu nggak bisa. Jadi kalau kalian melakukan perjalanan tanggal 19 dan mau tes dulu tanggal 18 itu nggak bisa, karena ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Nah, untuk biayanya 30.000. Gimana kalau misalkan hasil kalian positif pada tes Genos? Jadi aku udah nanya-nanya, kalau misalkan positif itu tuh dianjurkan untuk tes Genos yang kedua kali. Kemudian setelah hasil kedua itu positif lagi, kalian akan dianjurkan untuk melakukan swab antigen. Jadi kalau misalkan di swab antigen itu ternyata positif, ya udah mau nggak mau terpaksa untuk mengcancel perjalanan tersebut. Dan aku sih kurang tahu ya, harusnya uang tiketnya bisa di refund, karena kan tidak bisa melakukan perjalanan karena virus corona. Nah, itu aja sih pengalaman aku kemarin tanggal 19 dari Solo ke Jakarta. Jadi kalau kalian yang masih bingung, nggak perlu bingung lagi, karena aku rasa aku udah cukup lengkap ngejelasin ke kalian. Dan untuk yang nanya tes Genos sakit atau enggak, itu nggak sakit sama sekali, karena kita cuman niupin ke kantong udara tersebut kemudian diserahkan, dan nggak pakai lama untuk hasil tesnya. Ya worth it lah, 1-2 jam nunggu, ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa melakukan perjalanan jarak jauh apabila mendesak. Aku rasa cukup sekian video dari aku. Semoga kalian enjoy nontonnya dan bermanfaat informasi yang aku berikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikut ya. Bye bye.